itu ada yang ingin mencelakakan Arif. Siapa yang mau mencelakakan kamu, Rif? Arif nggak tahu, Bu, siapa orangnya. Lepasin saya! Anak ibu mengalami gangguan mental. Maksud dokter, anak saya? Anak ibu menderita trauma dan depresi. Apa yang menjadi penyebabnya masih harus kita cari. Dengan menemukan penyebabnya, maka kita bisa menentukan metode yang tepat untuk penyembuhan anak ibu. Di mana saya? Mbak, di kampung Aye, kampung Ciminik. Oh iya, Mbak namanya siapa? Nama saya... Nama saya... Mbak? Siapa saya? Apa yang terjadi dengan saya? Silakan, Bu. Tika. Tika. Ini mama, nak. Jangan dekat dengan saya! Tika. Saya bukan pembunuh! Ini mama, nak. Saya bukan pembunuh! Bukan saya yang bersalah! Siapa sebenarnya yang kamu lakukan? Jangan sentuh saya! Kenapa kamu jadi ketakutan seperti begini, nak? Jangan sentuh saya! Tika. Ini mama, Tika. Bukan! Kamu bukan ibu saya! Pak Ali? Pak Ali? Pak Ali, Bu Ali? Bu, ternyata perempuan yang tinggal di rumah ibu itu terkena amnesia. Hah? Amnesia itu apa sih, Bu Bidan? Saya baru dengar yang namanya amnesia. Amnesia itu nama penyakit. Biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami kecelakaan berat dan mengguncang batinnya. Begitu yang saya baca dari buku-buku. Kata Bu Bidan, perempuan itu keguguran. Iya. Waduh, pasti keguncang batinnya ya, Bang ya? Oh, Pantesan aja dia kena penyakit apa, Bu Bidan? Amnesia. Iya, itu. sampai sekarang dia belum sadar siapa dirinya. Nah kita bagaimana mau nganterin dia pulang? Nah, itulah repotnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting dia udah sembuh kan? Alhamdulillah mendingan. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Oh iya. Masih ada pertemuan di puskesmas. Oh iya Bu Mari Bidan. Bu, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita bagaimana dong, Bang? Hau, bagaimana? Lumayan nih. Bu ngapain sih? Ngeliatin kolam mulu. Bu makan gisono. Bu kan belum makan. Saya nggak lapar. Aye mesti anterin makanan dulu buat Nya sama Babe ke sawah. Bu mau ikut? Siapa yang masak? Ya Nya. Nah masaknya subuh-subuh. Aye tinggal ngangetin. Terus Aye anterin dia ke sawah. Kamu nggak sekolah? Enggak, Po. Kenapa? Sekolahan di sini jauh, Po. Tapi Aye belajar baca menulis kok, Po. Di masjid sebelum maghrib. Masjid? Iya, masjid.
apa sebenarnya penyebab sakitnya anak saya? Saya jadi bingung, Dok. Begini, Bu. Setelah kami menganalisa kondisi jiwanya, kami berkesimpulan kalau anak ibu mengalami trauma rasa bersalah karena menyakiti seseorang. Tapi siapa, Dok? Kartika itu anak baik. Dia tidak mungkin melukai orang. Mungkin anak ibu melakukannya dengan cara tidak sengaja. Tapi yang jelas, anak ibu didera rasa bersalah dan rasa takut yang begitu dahsyat, sehingga pikirannya terganggu. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Dok? Ibu harus berusaha untuk menyelidiki yang menjadi sumber masalahnya. Dan juga ibu harus tahu kejadian apa yang menyebabkan anak ibu terguncang. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, maka kita bisa melakukan prosedur psikologis yang bisa menghapus rasa takut anak ibu. Ya Allah, siapakah diriku sebenarnya? Tolong ya Allah, kembalikan ingatanku. Kembalikan aku pada keluargaku ya Allah. Kabulkanlah doaku ya Allah. Itu kan mayat yang disoal kemarin. Enak aja ngatain orang mayat. Nggak mungkin mayat bisa jalan sama sholat kayak gitu. Tuh, lihat tuh. Berarti mayatnya bisa hidup dong. Ih, serem. Kita tuh harusnya kasihan sama Empok itu. Tahu gak? Empok itu punya penyakit. Penyakitnya namanya amne. Aduh, lupa. Tapi Empok itu kagak bisa inget namanya sendiri. Asal usulnya kagak inget. Rumahnya di mana? Kagak inget. Berarti gila dong. Bukan gila. Kalau nggak kenal nama sendiri, artinya kan gila, toh. Iya. Ih, bukan gila. Tapi punya penyakit. Namanya amne. Aduh, lupa lagi nih, Ayah. Udah deh, main lagi ya. Aneh kali. Kok? Orang gila datang. Kalian apa-apaan sih? Enak aja ngatain orang gila. Tunggu ya. Awas lo. Tong. Udah nggak apa-apa. Ayo kita ke sawah ya. Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk, silakan duduk. Anda masih ingat saya, kan? Tentu saja masih ingat. Ibu, ibunya Kartika, kan? Iya, saya ibunya Kartika. Saya datang kemari untuk minta maaf. Minta maaf. Ya, tempo hari waktu Anda ke rumah mencari Kartika, saya berbohong. Sebenarnya Kartika ada di rumah. Masalahnya, Kartika tidak dapat ditemui. Dia tidak bisa diajak bicara. Bahkan saya sendiri sekarang sudah tidak bisa lagi menghadapinya. Dia sudah tidak mengenali saya lagi. Maksud ibu? Kartika mengalami gangguan kejiwaan. Kata dokter, saya harus mencari tahu apa penyebabnya supaya Kartika bisa disembuhkan. Gangguan jiwa? Kartika merasa takut dan bersalah atas perbuatannya. Entah apa. Tolonglah saya, Nak Denny. Tempo hari waktu Anda datang ke rumah mencari Kartika, bukankah untuk pengusutan sebuah kasus? Mungkin saja kasus itulah yang menyebabkan anak saya Kartika menjadi... Apa mungkin rasa takut dan rasa bersalah Kartika ada hubungannya dengan menghilangnya Lili? Kalau betul, artinya Kartika tahu di mana Lili sekarang. Tukang semir itu pasti banyak duitnya, Her. Iya. Dari tadi pagi gue lihat langganannya banyak juga. Terus? Rezeki kita kan lagi seret. Gimana kalau kita minta dia tuh bagi-bagi rezekinya sama kita? Palak maksud lo? Iyalah, tadi lu marah-marahin gue. Sekarang giliran ada mangsa lu diem. Tumben otak lu pinter. Ya udah deh, lu samperin doi. Gue duluan maju, men. Iya, masa Pak Presiden? Ya lo. Sana.
Semir, Mas, Mas, Pak. Mas, bantu Semir, Mas. Mau nyemir? Lu orang baru ya di sini. Lu nggak kenal sama gue. Gua tahu siapa lo. Paling juga lo tukang palak di sini. Lu mau malakin duit gue? Kagak ada. Kalau lu kagak mau bayar uang keamanan sama gue, lu nggak boleh cari duit di sini lo. Kata siapa? Gue barusan yang ngomong, lu nantangin gue lo. Lu pikir gue takut sama lo? Hah? Emang lu pikir gue takut sama lo? Hah? Jadi anak laki lu, nggak cari duit, bisa palak orang aja lu. Awas lu Pergi ya. lo sana. Jadi kan meke lu, cari duit halal. Malakin aja lu, nggak malu sama perempuan. Wah, ajar lu. Ngelamun aja lo. Gimana? Berhasil? Berhasil gimana tuh orang ganas banget tau nggak? Mana tatoan lagi. Enak gua dengernya. Masa preman kalah sama tukang semir? Makanya kalau pernah jadi tukang pawang, jangan jadi tukang pawang kelinci. Bibir. Apa? Lu jangan banyak omong lu. Lu kalau ngeliat orangnya juga belum tentu berani tau nggak lu? Alah, lu jangan panggil Mr. Suwir, Birlong. Kalau siapa yang berani? Emang birlong bibir doang lu digedein banyak omong tau nggak lu? Ayo. Lagu lu. Jadi Nak Deni sudah bertemu dengan Kartika. Berarti Nak Deni tahu di mana Lili berada. Belum, Bu. Tadi Nak Deni bilang Kartika tahu di mana Lili. Dia nggak bisa bicara, Bu. Karena dia sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi rumit begini sih, Nak Deni? Lalu bagaimana caranya kita bisa tahu di mana Lili berada? Saya akan terus berusaha, Bu. Tapi semuanya perlu waktu. Tapi berapa lama, Nak Deni? Ini sudah hampir 1 minggu Lili menghilang. Apa mungkin kita menemukan Lili dalam keadaan selamat? Hanya itu yang bisa kita lakukan, Bu. Biarlah waktu dan takdir yang menentukan semuanya. Iya, Lin. Ada perkembangan apa, Man? Anak kecil itu udah sembuh, Lin. Tapi saya punya kabar gembira buat kamu. Mulai sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi mikirin Kartika. Karena perempuan itu sekarang udah ada di rumah sakit jiwa, Lin. Saya udah tahu tentang itu. Tapi gimana tentang si Arif? Man, asal kamu tahu, Man, anak itu berbahaya, punya banyak akal, Man. Oke, saya akan coba. Ya udah, sekarang kamu nggak perlu pikirin dia dulu. Biarin dia nikmatin hidupnya. Saya akan urus dia sendiri. Biar nggak gagal lagi, asal kamu tahu ya. Baik, Lin. Baik. Saya masih berbaik hati sama kamu, Rif. Saya kasih kamu kesempatan untuk hidup dan menikmati hari-hari terakhir kamu. Ibu punya cabai merah, Bu. Apa? Cabai merah? Itu artinya Neng suka ame sambal ya? Iya, barangkali, Bu. Kesian bener. Neng bener-bener udah kagak inget lagi ya. Nih cabenya. Sabar aja ya, Neng ya. Siapa tahu ntar juga balik lagi tuh ingetan. Mudah-mudahan ya. Kalau Neng udah seneng sama yang pedes-pedes, bisa inget lagi ntar ingetannya ya. Jenny, lihat ini. Di belakang rumah ini langsung ada pantai. Bagus banget ya, Lin? Kalau kamu mau, sekarang juga saya akan beli. Untuk kita, untuk kamu juga. Iya kan, nggak mungkin sekarang juga. Pindahan kan nggak semudah itu. Banyak yang harus dipikirkan dan pertimbangkan.
Jen, yang saya pikirkan hanya kamu, kebahagiaan kamu. Apapun akan saya berikan untuk kamu, Jen. Tapi kan saya... Jenny, nggak ada yang sulit buat saya. Semuanya akan saya atur. Yuk. Kopinya, Bang. Tuh anak belum balik juga ingetannya. Ya belum, Bang. Terus kita mesti gimana? Ya kita tungguin sampai ingetannya dia balik lagi. Artinya dia mau diem sama-sama kita? Sampai kapan? Ya sampai dia balik ingetannya. Ayah sih kagak keberatan, Bang. Ayah juga kesian sama tuh anak. Cuman kalau dia diem di sini, itu artinya biaya hari-hari kita tuh bakal nambah. Sekarang aja kita pas-pasan. Ayah sih memang nabung, Bang. Tapi kan buat nyekolahin si Otong. Jangan-jangan ntar tabungan ayah habis buat ngempanin tuh anak. Saya nggak boleh membebani mereka. Mereka sudah begitu baik mau menolong saya. Tapi kemana saya harus pergi? Tong, kalau lu main sama si orang gila itu terus, lama-lama lu juga bisa jadi gila, Tong. Enak aja lo kalau ngomong. Tumpok kagak gila. Buktinya bisa masak, bisa ngomong. Ngomongnya juga kagak ngaur. Siapa tuh, Tong? Astagfirullahaladzim. Pok! Pok, tunggu, Pok. Pok mau kemana? Pok kok lari sih? Saya nggak tahu. Pok, tunggu dulu, Pok. Pok mau kemana sih? Mau kemana tuh orang gila malam-malam? Tong, sampaikan terima kasih saya ya sama bapak dan ibu kamu. Tapi kalian nggak usah menampung saya. Saya akan merepotkan kamu saja. Tapi Mpok mau kemana? Emangnya Mpok udah tahu asal-usul Mpok di mana? Begini lagi tuh anak. Pada kagak pamit lagi. Bang, coba periksa barang-barang kita. Kali-kali aja Raib dibawa kabur. Gus, lu kalau nuduh sembarangan aja. Jangan-jangan dia pergi gara-gara denger omongan lu nih. Lu kalau ngomong semua waduk lu aja sih. Ye, abang, wajar aja dong kalau kita kudu hati-hati. Kita kan kagak tahu siapa dia. Namanya aja kita kagak tahu. Sing paling gue. Lu dari mana, Babe cariin? Allah, Otong. Maaf Pak, Bu. Saya pergi karena saya takut merepotkan Bapak dan Ibu. Tapi Otong bilang... Ayah bilang, Mpok jangan pergi dulu. Mpok kan bisa jadi kakak Ayah, nemenin Ayah. Ayah pan kagak punya saudara. Bolehnya, boleh Be. Cium kanannya. Nah, mulain sekarang, lu panggil kita berdua, Nyak sama Babe, ya? Iya ya. Terima kasih. Saya akan berusaha semampu saya untuk bisa bantu-bantu di sini, Pak. Alhamdulillah. Lu jangan kabur lagi ya. Anggap aja kita-kita ini keluarga lu, ya? Oh ya Nyak, oh ya Be, namanya Mpok Marni. Jadi Jenny masih tinggal di Bali? Saya dan Jenny sepertinya sudah memutuskan untuk menetap di Bali, Pak. Kamu ini, jangan panggil saya Bapak dong. Panggil saya Papa. Kamu kan sudah resmi menjadi calon menantu saya. Oke, Pak. Oke. Malin, saya salut sama kamu. Kamu sudah mengerti tentang Jenny. Sebenarnya, Jenny itu punya angan-angan untuk tinggal di Bali dari dulu. Tapi saya melarangnya karena dia harus sekolah di Singapura. Saya rasa Bali tempat yang cocok buat Jenny, Pak. Di sana dia bisa menjadi dirinya sendiri dan juga bisa menyalurkan bakat seninya.
Papa nggak usah khawatir kalau masalah urusan bisnis di Jakarta saya bisa tetap saya yang pegang dan saya siap juga untuk bolak-balik Jakarta Bali kok, Pak. Bagus. Ide yang bagus. Saya setuju. Dan Pak, kalau misalnya proyek di Bali untuk kliniknya udah bisa dimulai secepatnya, saya yakin saya bisa handle. Bagaimana? Itu masalah kecil, Malin. Besok kita bisa pergi ke notaris untuk melegalisir proyek baru kita itu. Gimana? Jadi Papa setuju? Ya, anggap saja ini hadiah pernikahan untuk kalian. Proyek klinik baru yang di Bali itu akan sepenuhnya milik kamu dan Jenny. Sebenarnya ini hadiah kecil buat kalian. Nggak ada artinya buat saya. Kalau kamu mampu membagikan Jenny, saya akan ngasih hadiah yang lebih besar lagi. Saya nggak tahu mesti ngomong apa, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Saya nggak akan mengecewakan Papa. Dan juga saya yakin sekali kalau saya bisa membahagiakan Jenny, Pak. Kamu pegang janji kamu itu. Oke? Oke. Kita makan malam dulu. Nanti kalau ada apa-apa di Bali, kamu kabarin saya, ya? Tapi waktu itu kan kamu lagi belum sadar, Rif. Tapi Bang, saya ingat malam itu ada orang masuk. Terus badan saya terasa sakit dan susah nafas. Kamu ingat gak orangnya siapa? Enggak Bang, yang saya ingat saya terasa sakit aja badannya Bang. Aneh. Kalau memang benar apa yang kamu ceritakan itu, Rif, itu artinya ada orang yang mau mencelakakan kamu. Tapi siapa? Apa kamu punya musuh? Halo, Pak. Kita nggak bisa bergerak nih, Pak. Anak itu dijaga polisi, Pak. Apa? Polisi? Iya, Pak. Ada polisi di kamar anak itu, Pak. Sekarang kalian cepat pergi dari situ. Tapi, Bos, nanti, Pak. Udah. Urusan Bos, biar dia selesaikan sendiri. Tugas kalian sudah selesai. Sekarang kalian cepat pergi dari situ. Oke, Pak. Baik. Besok. Iya. Dan mulai minggu depan kita juga udah mulai bisa nempatin tempat impian kamu itu. Malin, kamu serius? Jen, saya kan udah bilang sama kamu, nggak ada yang nggak bisa saya lakukan. Yang penting pokoknya kamu bahagia. Segalanya kan saya berikan sama kamu. Kamu tahu sekarang aku paling mau apa? Apa? Saya ingin kamu secepatnya kembali ke Bali, Lin. Iyalah pasti, saya kan secepatnya ke sana. Mendingan kamu selama nunggu saya coba-coba ngerancang baju pengantin untuk kita nanti. Soalnya saya di sini juga lagi coba menentukan tanggal dan tempat pernikahan kita nanti. Saya tahu kamu pasti pengen ngerayainnya di Bali kan? Kamu emang paling tahu apa yang saya mau ya, Lin? Ya udah. Iya. Bye, Malin. Bye, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif. Ya Allah. Memangnya dokter sudah mengizinkan pulang? Arif yang minta pulang, Bu. Dia udah nggak betah di rumah sakit. Iya Bu, Arif merasa lebih aman di rumah Bu. Ya sudah kalau gitu, saya harus balik lagi ke kantor. Ibu hati-hati di rumah ya, Bu. Jagain Arif. Kamu istirahat ya. Saya permisi dulu, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau makan? Ibu siapkan. Bu, perasaan rumah sepi amat Bu. Kali ini sama Mpo Hati mana? Kak Lili. Brengsek. Masih berani muncul juga tuh cewek. Her, lu lihat tuh cewek masih nongol aja di situ tau nggak? Bagus dah. Ini baru giliran gua. Giliran apaan? Giliran gua mandi. Bego bener lu. Giliran gua beraksi. Makanya kalau jadi preman jangan tampang doang kayak biawak.
biawak kalah sama kodok. Pakai otaknya encer, jangan pakai otot sama ngotot. Lihat, makanya lu liatin penampilan gua. Udah ganteng, keren, masa macam. Ya udah lu jangan banyak omong lu. Lu buktiin sama gua. Gua perlu bukti, bukan janji. Siapa tatut? Mr. Suwir, Birlong. Lu lihat. Gaya lu. Mr. Suwir, Birlong. Pak, saya sendiri, Pak. Boleh, Mbak. Kenal saya, Pak. Iya. Saya antar ke dalam ya. Iya, Mbak. Jangan pakai mata dong. Aja lu. Cicit. Sorry, yang tadi itu tidak sengaja saya. Sengaja. Mata lu di mana? Ya udah deh, kita kenalan aja. Nama saya Mr. Suwir, Birlong. Bibir lo tuh panjang. Yang namanya bibirnya panjang, pasti rezekinya juga panjang. Yaudah sono, mau kerja. Sono terus. Yang penting kenalan dulu dong. Bodoh sono pergi. Gua semir bibir lo. Ya udah deh, pasti suatu saat kita pasti kenalan, ya? Orang sengaja, orang tidak sengaja itu tidak salah, ya? Udah pergi sono. Gua semir tuh bibir. Bang, saya satu dong. Bentar ya. Berarti. 500. Pasti tuh preman. Nggak jadi deh, Bang. Ya gimana sih tuh orang? Udah dibukain malah pergi lagi. Tuh, lihat, Mr. Suwir, Birlong. Makanya kalau jadi preman pakai otak, pakai akal. Jangan kayak buang air sembarangan lo. Hebat lo. Jangan-jangan lu punya ilmu sirap ya, Hir? Gimana caranya lo? Mr. Suwir. Begini nih caranya nih. Bangun. Sorry ya, gue gak mau ikut campur kampus lo. Lo pikir cuma lo yang preman? Gua nih mantan preman. Tapi gua udah insaf cari duit menghalal. Nggak sengaja mau kenalan. Mau kenalan lu nyopet lu, dasar lu gak tau diri lu. Pergi sana. Pergi sana, minggat. Aduh. Minggat lu. Preman bisa aja cuma nyopet aja lu. Galak banget sih tuh cewek. Kalah anak kucing. Rip. Rip. Bu. Ibu. Arif udah nggak di rumah sakit sih, Bu. Bu. Sakit. Lagi lu bikin gue cemas aja. Gue tadi ke rumah sakit lu nggak ada. Bikin lu hilang kayak Lili. Emang Kak Lili mana sih? Udah deh, lo nggak usah mikirin Lili. Yang penting lo sembuh. Kita harus bersyukur. Nih, gue bawain makanan kesenangan lu nih. Kasih ya. Ibu kemana, Rip? Ibu di kamar lagi sholat. Dari tadi gak selesai-selesai. Ya, paling juga doain Lili. Udah deh, lo nggak usah mikirin. Makan yang banyak. Biar cepet sembuh, kita bisa nyemir lagi sama-sama. Berarti kita bisa nyemir sambil nyari kali. Iya, udah makan tuh ah. Piring dong ambilin. Udah lo sakit lu buru-buru panjang. Dan sendok, garpu, gelas. Ya Allah. Mau kemana, Poda? Itu dia. Ayah lagi mengundang Bu Ali ke rumah. Emangnya mau ngawinin? Bukan. Belum itu mah. Ini apa mau selamatan kecil-kecilan? Ayah pikir mau ngawinin. Lah, ini cakep bener. Siapa dia? Oh iya, kenalin ini ponakan Ayah si Marni. Oh, Marni. Ayahnya Odah. Bu, saya aja anterin ke Bapak. Oh, ya udah kalau gitu ya. Anterin aja ya buat Babe ya. Hati-hati jatuh ya. Permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo deh, kita ngobrol di dalam aja ya. Iya. Iya. Ponakan lu kok kagak ada logat Betawinya?
emang dia kagak digedein di Betawi, Po. Makanya kagak ada logat Betawinya. Biasa dia digedein di kote. Ayo silakan duduk deh, Po. Tapi cantik juga tuh ponakan lu. Berapa sih umurnya? Udah punya pacar belum? Ya, si Empok. Gimana kalau dijodohin sama ponakan ayah? Boleh kagak? Ngomong-ngomong mau selamatan apa sih, Po? Entu mau selamatan pengajian. Neneknya haul yang kedua. Oh, gitu. Ya udah sebentar ya, Po ya. Ayo mau bikin air dulu. Iya, iya. Ini Dan. Oke, tolong foto ini di-fax dan disebarluaskan ke daerah Jabodetabek, terutama ke rumah sakit. Siap, laksanakan. Oke. Lili, apa yang terjadi sama kamu, Li? Sampai sekarang Kartika masih belum memberikan informasi apa-apa. Apa yang terjadi malam itu sebenarnya? Maaf, kami belum bisa mendapatkan informasi dari Kartika yang dibutuhkan. Saya boleh ketemu dengan Kartika? Oh ya, silakan. Akan ada petugas keamanan yang akan mengantar Anda. Suara Tika? Mau apa kamu? Mau tangkap saya ya? Enggak. Tenang. Aku cuma mau... Pergi! Pergi kamu! Tika, Saya tidak salah. Tika, saya cuma mau... Saya bukan pembunuh. Bukan saya. Saya tidak bersalah. Pembunuh? Siapa yang kamu bunuh? Bukan. Bukan saya pembunuhnya. Siapa yang kamu bunuh, Tika? Tika, siapa yang kamu bunuh? Jawab! Bukan saya. Saya tidak... Jawab, Tika! Ada apa dengan Lili? Apa yang kamu lakukan dengan Lili? Lili? Iya, Lili. Nggak tahu, saya nggak tahu. Bukan saya pembunuhnya. Tika! Tika! Lepasin saya, Pak! Lepasin! Saya titip selebaran ini untuk disebarluaskan. Terima kasih. Dicari wanita bernama Lili. Ini kan perempuan yang tempo hari keguguran di rumahnya Pak Ali. Wah. Aduh. Bu Ali. Bu Ali. Aduh. Bu Ali gawat Bu Ali. Apa, Bu Bidan? Perempuan yang ditolong sama Bu Ali itu ternyata buronan polisi. Yang bener. Bu Bidan yakin? Aduh, yakin sih yakin-yakinnya. Masa saya bohongin ibu sih? Tahu nggak Bu, perempuan itu namanya Lili. Dia dicari polisi. Dicari polisi? Iya. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan dia buronan polisi. Jangan-jangan dia penjahat. Wah, pasti dia cuma pura-pura lupa siapa namanya supaya dia bisa menghapus identitas dirinya. Kagak Bu Bidan. Si Marni itu orangnya baik. Dia kagak ada tampang penjahat. Aduh, Bu, yang penting saya udah sampein sama ibu ya. Ibu kudu hati-hati, jangan percaya sama orang asing. Emangnya Bu Bidan tahu dari mana? Tadi Pak Polisi itu datang ke puskesmas, terus dia nempelin fotonya si Lili. Aduh, ya udah deh, ibu kudu hati-hati ya Bu ya. Saya berangkat dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana ini? Kalau memang bener itu si Marni penjahat, buronan polisi, berarti keluarga gue dalam bahaya dong. Kemana si Otto? Otto, Bang! Dia apa sih lu kayak kucing kebakaran jenggot? Si Otong kemana si Otong? Lagi jalan-jalan sama si Marni. Masya Allah, dibawa kemana? Bang, kemana itu si Otong? Ya Allah, abang dengar kagak barusan itu si Bu Bidan ngomong kalau si Marni itu buronan polisi. Hah? Ih, aduh Bang, ayo kita susul deh Bang. Lu Ayo. kagak salah asal ngomong. Kagak, udah cepetan lah. Taruh apa sih ya? Cepet, ngapa sih? Burung gue. Gini, Pong.
ada di sungai lagi nyari ikan sama perempuan. Kami perempuan. Iya. Ayo cepetan. Iya. Makasih ya. Udah tuh. Jangan-jangan anak kita mau dijual sama dia nih. Iya kali lu ya. Bukan, Pak. Tadi Otong kecebur. Udah, pokoknya tahan perempuan ini. Sekarang kita bawa di Pak Lurah. Tenang. Ada apa ini? Saya minta bapak-bapak semuanya tenang. Kami tidak mau ada buronan tinggal di kampung ini, Pak Lurah. Siapa yang buronan? Siapa yang jadi buronan? Orang tersebut sedang dicari polisi. Fotonya. Ya sudah, sekarang kalian bubar dulu. Biar saya ngurus mbak ini, ya. Ayo bubar. Pokoknya apapun keputusan Pak Lurah, buronan ini harus keluar dari kampung kita. Setuju? Ya. Ya sudah, ayo bubar ya. Saya tunggu jawabannya Pak Lurah. Iya ya, ayo bubar. Siapa kamu sebenarnya? Saya Marni, Pak. Marni. Marni siapa? Dan siapa nama keluarga kamu? Saya nggak tahu, Pak. Loh, nama sendiri kok tidak tahu. Lalu, asal kamu dari mana? Dan kenapa kamu bisa nyasar di kampung sini? Saya nggak ingat, Pak. Demi Allah, saya nggak tahu siapa saya sebenarnya. Saya tidak mencelakakan Otong, Pak. Malah saya menolongnya karena dia kecebur di kali. Saya bukan penjahat, Pak. Tolong saya, Pak. Dari mana kamu tahu kalau kamu bukan penjahat? Sedangkan tadi kamu bilang kalau kamu tidak ingat apa-apa. Terpaksa Mbak saya bawa ke balai desa dan selanjutnya akan saya serahkan ke kantor polisi. Polisi? Iya. Ya Allah, siapa saya sebenarnya? Kalau betul saya buronan polisi, saya bakal dipenjara. Mau kemana kau? Mau kemana kau? Ya Allah, kemana saya harus pergi? Siapa saya? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mau dipenjara. Kamu hebat, Lin. Saya udah dapat kiriman kamu siang ini. Bagus. Barang-barang yang lain saya kirimnya nanti ya, Jen. Yang penting kan barang-barang pribadi kamu udah kamu dapat sekarang kan? Iya. Kamu lagi ngapain sekarang? Saya lagi mikirin kamu. Bukan, maksud saya, kok kamu tumben jam segini ada di rumah? Biasanya kan kamu lagi sibuk di kantor. Enggak, saya lagi ngurusin surat-surat buat notaris besok. Notaris? Iya, kamu tahu nggak? Papa menghadiahkan kita 10 M. Apa? 10 miliar? Klinik di Bali akan menjadi milik kita, Jen. Dan kita berdua yang akan menjadi pengurusnya. Saya nggak tahu harus bilang apa, Lin. Sepertinya semuanya terlalu sempurna buat saya. Saya bisa mendapatkan orang yang saya sayangin, dan terlebih lagi buat Papa. Papa bisa mendapatkan seorang figur anak yang selama ini dia inginkan, Lin. Dan yang terpenting, saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya udah, Jen. Saya mesti ngurus file-file saya dulu. Besok kamu saya telepon lagi ya. Ya udah, sweet dreams ya, Lin. Nama Lin. Bye.
Wah, tega banget lo sama gue, Lin. Lo yakin gak ada yang ngikutin kan di luar? Enggak. Lo tenang aja. Nih, barang yang lo mau. Dan anak itu udah pindah ke rumahnya. Ini alamatnya. Jasa lo kali ini gede banget, Man. Kalau nanti gue pindah ke Bali, gue janji lo jadi asisten gue. Thank you, Lin. Ya udah, cabut sekarang. Gue balik ya. Kali ini saya yang akan turun tangan sendiri dan tidak akan gagal lagi. Maafkan saya, Rif. Saya terpaksa melakukan ini karena saya tahu kamu akan terus berusaha menjaga langkah saya dan membongkar masa lalu saya. Sadaqallahul azim. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hamba mohon ya Allah, lindungilah keluarga hamba, lindungilah orang-orang yang hamba kasihi, Lili, Ati, Arif, dan Nak Deni. Juga Malin ya Allah. Hanya doa yang hamba sanggup panjatkan untuk Malin. Hamba mohon ya Allah, lindungilah dia, bimbinglah ia untuk selalu berada di jalan-Mu, dan jauhkanlah ia dari segala cobaan dan godaan ya Allah. Amin ya Allah. Ini lo juga gue makan ya. Mampus lo. Kalah lagi gue. Kira-kira Bang Dini kemana ya? Paling dinas malam. Mana lagi nih? Iya deh boleh, sekali lagi. Pasti gue yang menang. Tapi habis itu gue mau tidur. Capek. Ya. Aja lo gue yang menang. Jangan kaget ya kalau gue menang. Kan? Nah, gue nih yang menang. Wah, ini gue jalan nih. Oh, makan satu. Jangan kurang dong lo. Gimana? Hah? Selamat jalan, Rif.